السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ya Fattah ya Alim, amma ba'd. Para asatid, para masyayikh, para tuan-tuan guru, bil khusus guru kita al-muhtaram wal-mukarram al-Ustadz Kiai Haji Kashful Nadir dan segenap DKM Masjid Raya Al-Ittihad yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para asatid kita, para masyayikh kita, guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada pagi hari ini. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan di waktu duha yang penuh keberkahan ini tidaklah kita keluar dari masjid yang mulia, dari majelis yang mulia ini, kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, penyakit zahir, penyakit batinnya disembuhkan oleh Allah. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahiba'il kiram, alhamdulillah, pada hari ini sebuah kehormatan bagi Al-Faqir bisa hadir di masjid kebanggaan kita, Masjid Raya Al-Ittihad. Sebetulnya udah lama Al-Faqir diminta oleh beberapa kawan-kawan untuk mengisi di masjid ini, di kajian duha ini khususnya untuk hadir. Cuman memang berhalangan terus sampai akhirnya mondok di pondok pesantren Bareskrim Polri. Berkah, alhamdulillah. Ada yang mau daftar? Sampai setelah itu keluar belum sempet. Karena kalau hari Ahad keseringan keluar kota. Jarang hari Ahad di Jakarta, keseringan acara di luar kota. Sabtu Ahad, dari Jumat sore Sabtu Ahad, kebanyakan keseringan acara di luar kota. Kalaupun nggak di luar kota, biasanya ada aja kalau hari Ahad. Tapi alhamdulillah berkat waktu itu ada rapat persiapan 212 di sini dan berkat sistem todong di tempat, akhirnya dapat tanggal hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah perkumpulan kita menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan insya Allah bukan hanya kali ini saja, insya Allah mudah-mudahan bisa berkali-kali insya Allah. Amin ya Rabbal. Ahiba'il kiram, pada kesempatan kali ini saya ingin bahas satu masalah penting yang dikutip oleh seorang ulama besar, mujaddid pada zamannya, Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Beliau punya satu kitab yang mana kitab ini termasuk kitab beliau yang jarang dibahas sama orang. Kebanyakan kalau orang bahas kitabnya Imam Haddad, Nasha'ih Diniyah, Risalah Mu'awana, Da'watul Tammah, Hikam, yang lumayan saat ini banyak yang baca juga hikamnya Imam Haddad.
Tapi ini termasuk yang jarang dibaca nih, al-fusulul ilmiyah wal usulul hikamiyah. Nah, di sini ada oretan-oretan beliau, kurang lebih ada 40 lebih tema-tema yang beliau tulis berdasarkan ilham. Kalau orang soleh itu bukan wahyu, tapi orang soleh ilham, berdasarkan ilham yang beliau dapatkan di waktu-waktu yang berbeda, inspirasi-inspirasi. Ilham itu bahasa kerennya inspirasi. Kadang orang kalau dengar bahasa ilham, tinggi benar ilham, ganti bahasa Indonesia inspirasi. Sama saja, ilham itu artinya inspirasi. Nah, di waktu-waktu yang berbeda kemudian dibukukan jadi satu buku seperti ini. Ini kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah. Ada satu pembahasan penting yang beliau bahas di sini, karena kita banyak sekali di mana-mana bicara soal perbaikan bangsa, perbaikan negara. Maka kata Imam Al-Haddad, rijalul alam arba'atun wa ala salahihim wa istiqamatihim yaduru salahuhu wa istiqamatuhu. Imam Haddad mengatakan tokoh sentra di atas muka bumi ini ada 4. Ada berapa? Ada 4. 4 golongan ini baik, maka dunia bakal baik. 4 golongan ini lurus, maka negara akan baik. Ada 4 golongan. Dan nanti juga kebalikannya kata beliau akan ada 4. Saya nggak baca berurutan sesuai di sini, kebalikannya disebutin di belakangan, tapi saya baca kebalikannya setelah masing-masing satu saya langsung baca kebalikannya. Sebagaimana kalau ada 4 golongan ini menjadi dunia akan lebih baik, negara akan lebih baik, bangsa akan lebih baik. Begitu juga kalau ada kebalikannya, justru kebalikannya ini keberadaan mereka yang justru menghancurkan kehidupan dunia. Nah, ini yang disebut dengan Islamic world view. Kita memandang sesuatu dengan sudut pandang Islam. Kalau bicara soal perbaikan, ada kaum materialis yang hanya bicara soal materi. Perbaikan hanya bicara soal infrastruktur. Perbaikan hanya bicara soal ekonomi. Padahal ada aspek-aspek rohani, aspek-aspek keislaman yang harus diperhatikan kalau kita mau membuat perbaikan, karena kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja 4 golongan tersebut? Kata Imam Al-Haddad, yang pertama, abidun mustaqimun zahidun mutajarridun dzu ma'rifatin billahi ta'ala kamilatin wa basiratin fid dini nafidatin. Golongan yang pertama adalah abid, ahli ibadah, yang mustaqim, yang lurus, zahid, yang betul-betul zuhud, menjauhkan yang syubhat, nggak ada dunia di hatinya, yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan pertama, Pak Bu. Jadi ini semakin banyak orang seperti ini, ahli ibadah yang takwa sama Allah, yang saleh, betul-betul dijalankan perintah Allah, dijauhi larangannya Allah, yang di malam harinya menangis istighfar minta ampun kepada Allah, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga dia menangis minta ampun untuk muslimin muslimat agar diperbaiki keadaannya oleh Allah. Ini semakin banyak orang yang seperti ini, maka insya Allah dunia akan jadi semakin baik. Makanya ada satu kisah di zaman salah satu khalifah, saya lupa persisnya, salah satu khalifah ketika dikirim satu pasukan ini kuat untuk salah satu invasi, tapi kok nggak menang-menang, aneh. Padahal biasanya selalu menang. Ini pasukan satu nggak menang-menang, berhari-hari nggak menang-menang, sulit sekali menangnya. Akhirnya suatu saat diadakan sidang. Dilihat ini ada apa, pasukan ini nggak menang-menang, ini ada apa nih? Disidang, dilihat. Kapan sidangnya? Waktu tahajud. Dilihat waktu tahajud. Begitu tahajud dicek, kan ada kemah-kemah pasukan ya. Dicek itu kemah-kemah pasukan masing-masing.
Pasukan di kemah ini lagi sholat, lagi sujud, lagi qiyamul lail, lagi dicek masing-masing. Semuanya pasukan itu di masing-masing kemahnya sedang ibadah, kecuali ada satu kemah yang masih tidur, nggak ikut tahajud, nggak qiyamul lail. Khalifah begitu dapetin itu, ini dia nih penyebab kemenangan nggak datang-datang ini nih. Ini segininya ninggalin qiyamul lail, apalagi yang berjuang ninggalin sholat subuh. Pengen tegakkan syariat Islam, subuh kagak bangun. Kacau apa kagak? Bagaimana pertolongan Allah mau datang? Semangat bagus, saya nggak mau ngecilin semangat orang, nggak mau matain semangat orang, enggak. Tapi juga yang namanya ini mesti dijaga, karena ini sebab datangnya kemenangan dari Allah. Karena kemenangan bukan datang dari diri kita. Kemenangan itu datangnya dari Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kata Allah Ta'ala, kalau penduduk sebuah negeri mereka beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buka keberkahan dari langit dan dari bumi. Masya Allah. Jadi ini golongan yang pertama. Nah, jadi kita jangan hanya bicara soal perbaikan, bicara soal ekonomi saja, bicara soal materi saja, bicara soal infrastruktur saja. Itu bagus, saya nggak menafikan itu. Tapi jangan juga aspek-aspek seperti ini. Salah satunya nih, makin banyak orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah, makin datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang lebih penting lagi nih. Siapa yang kedua di antara 4 golongan yang keberadaan mereka menjadi penyebab perbaikan? Mohon maaf, kebalikannya dulu. Tadi golongan pertama ahli ibadah yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mereka menjadi penyebab datangnya kemenangan Allah. Sebaliknya di sisi lain ada golongan yang serupa kata Imam Al-Haddad, tapi justru menjadi penyebab kekacauan. Serupa tapi penyebab kacau. Siapa sebaliknya? Yang pertama, as-sufiyul mukhallitul mulabbis. Orang yang ngakunya tasawuf, ngakunya doang tasawuf, tapi mukhallit, mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Mulabbis, mengkaburkan kebenaran. Yang udah jelas-jelas benar, yang udah jelas-jelas hak, dikaburkan, dibikin bingung umat. Hati-hati kata Imam Al-Haddad, yang seperti itu tuh, itu yang bikin kacau di tengah umat ya. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah, tokoh besar tasawuf. Kalau bicara soal tasawuf, Syekh Abdul Qadir Jilani udah topnya udah Syekh Abdul Qadir Jilani ini. Syekh Abdul Qadir Jilani bilang apa? Kalau bicara soal tasawuf, maka konsepnya sederhana. Tir ilal haq bijanahil kitab wa sunnah. Fa kullu haqiqatin lam tashhad laha syari'ah fa hiya zandaqah. Kadang-kadang ada orang ngaku-ngaku, kalau saya mah hakikat dah. Kalau saya udah gak usah ikut-ikutan syariat dah hakikat. Kalau saya kelasnya kelas hakikat. Syekh Abdul Qadir bilang apa? Tir ilal haq bijanahil kitab wa sunnah. Kalau kamu mau sampai kepada hakikat, terbanglah kepada hakikat dengan 2 sayap, Al-Quran dan Sunnah. Diibaratkan seperti burung. Artinya apa? Apa yang Allah perintahkan jalankan, apa yang Allah larang tinggalkan. Fakullu haqiqatin lam tashhad laha syari'ah fa hiya zandaqah. Setiap yang disebut hakikat tapi nggak sesuai dengan syariat, ngakunya hakikat tapi ngelanggar aturan Allah. Ngakunya hakikat tapi ngelanggar syariat Allah. Fa hiya zandaqah, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, itu bukan hakikat, itu zindiq. Zindik itu zindik itu Islam zahir wa kufrul batin. Zahirnya Islam, batinnya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Saya jadi ingat tuh. Cara soal ini orang-orang hakikat. Lagi-lagi pengalaman waktu saya mondok di pondok pesantren Baris Krim Polri. Ya, saat itu kan kita satu kamar, saya satu kamar dengan Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan beliau dimenangkan perjuangannya oleh Allah, dan mudah-mudahan bisa mampir ke Ittihad insyaallah. Waktu itu ya kita dipenjara di blok narkoba. Walaupun kasus kita ya kita sama-sama tahu deh ya, kasusnya kasus yang berbau politik lah saat itu.
tapi ditaruhnya di blok narkoba. Cuma saya, Ustaz Sobri, sama beliau di blok narkoba. Tahanan lain sisanya di blok kriminal umum. Karena saat itu di kriminal umum banyak tahanan-tahanan politik lain. Kalau digabungin sama imam besar, akhirnya jadi urusannya, saudara. Jadi saya, Habib Rizik, Ustaz Sobri ditaruhnya di narkoba. Ya, alhamdulillah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala saat itu untuk kita jadikan pesantren di dalam blok narkoba itu, karena anak-anak tahanan narkoba yang di Mabes Polri ini yang top-top, bukan yang kelas-kelas ketangkap Kapolsek, ketangkap sama Polres. Ini yang kalau di Mabes Polri ini tahanan narkoba yang kelas-kelas kakap semua. Suatu blok semuanya tahanan narkoba. Di saat itu kita bikin, alhamdulillah dengan bimbingan Al-Walid Habib Rizik ya kayak pesantren. Jadi sholat 5 waktu berjamaah, mereka semua di musola. Kemudian habis subuh beliau pengajian. Habib Rizik setiap habis subuh ngajar tasawuf sama kadang-kadang kajian tematik diseling-selingi. Kemudian habis asar Ustaz Sobri ngajar hadis. Habis maghrib saya ngajak tahanan-tahanan untuk baca ratib al-atos sampai mereka hafal semua. Tatoan-tatoan tapi apa ratib al-atos semuanya. Nah, habis ngajar ratib al-atos, awal saya ngajak baca Insanul Kamil supaya kenal sama Rasulullah. Setelah 2 bulan ngaji Insanul Kamil, kita pindah ngaji Safinatun Najah, ngaji fikih. Sampai ketika saya keluar, khatam itu kitab. Alhamdulillah. Jam 9 malam kita bikin halakoh pelajaran tambahan, belajar baca Al-Quran. Belajar baca Al-Quran. Jadi tahanan-tahanan yang sudah bisa baca Al-Quran, kita berdayakan untuk ngajar